Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Selasa edisi Kitab Mazmur bersama dengan saya, Fani Paendong. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 22. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa mudah merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi
segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hamba, tinggallah ia di padang gurun Paran. Semua dan orang yang berlindung mengambil adanya, seorang istri tidak baginya menanggung tanah Mesir. Pada waktu kekasih-kekasih yang beserta Tuhan Yesus, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, pada judul Allah pasal ini dalam segala sesuatu yang dalam perlindungan Tuhan, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepada saya dan saudara, memberitahukan kepada kita semua kedahsyatan pertolongan Tuhan atas orang-orang benar. Orang benar bukan berarti luput dari kemalangan hidupnya. Justru dalam ayat 19 katakan kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhanlah yang meluputkan mereka dari segala kemalangan. Jika kita jujur di hadapan Tuhan, bukankah hari-hari ini kita sedang menghadapi begitu banyak kemalangan? Namun kita harus tetap percaya bahwa kedahsyatan pertolongan Tuhan lebih besar atas segala kemalangan kita. Bahkan di ayat 8 dituliskan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Baiklah kita mengecap atau merasakan detik demi detik kehidupan kita semuanya karena kebaikan Tuhan. Hari berganti hari kita bisa lalui bersama menghadapi badai COVID-19 karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menjagai dan melindungi kita. Tuhan terus menunjukkan kemurahannya bagi orang-orang benar. Jadi hari ini saudaraku yang Tuhan kasihi, kecaplah, nikmatilah, rasakanlah setiap detik demi detik, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita bersama hari ini, pagi ini. Itu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin kita ada dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan adalah gembala sejati. Dia tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya tersesat, bahkan domba-dombanya ada dalam kecelakaan, ada dalam kemalangan. Gada dan tongkatnya akan menuntun menyertai kita. Kecap dan lihatlah, rasakanlah pertolongan Tuhan hari ini atas kita semua. Haleluya, amin.